Awalnya mereka sampai ke Jakarta itu transit, terus mau naik pesawat Garuda guys. Berhubung pesawat domestiknya udah nggak beroperasi lagi, terus ya mereka jadi bingung gitu loh. Halo guys, jumpa lagi bersama aku Vita Honesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi sebuah info atau berita yaitu seputar TKI. Namun sebelum itu izinkan saya untuk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, beritanya adalah soal TKI dan bandara ya. Kemarin mulai tanggal 24 April itu ada pengumuman bahwa Bandara Soekarno-Hatta itu ditutup. Nah, kalau bandara ditutup, lalu bagaimana dengan nasib TKI? Kita hanya gimana ya guys ya, rasanya tuh gimana gitu. Ibaratnya TKI yang mau mudik tuh kasihan, terus udah bertahun-tahun kita kerja udah pisah sama keluarga, terus mau pulang ke kampung halaman malah ada peraturan baru seperti ini, kan tambah repot gitu. Dan peraturannya itu dari tanggal 24 sampai 1 Juni mendatang itu Bandara Soekarno-Hatta itu ditutup ya guys ya. Dan Terminal 1, 2, dan 3 itu tidak melayani penumpang. Dan untuk pengangkatan kargo itu masih beroperasi seperti biasa. Dan saya akan membacakan artikelnya seperti ini guys. Bentar. Kami sampaikan mulai hari Jumat pukul 00.00 WIB, Bandara Soekarno-Hatta hanya akan melayani angkutan kargo dan penerbangan khusus. Sementara penerbangan khusus yang dimaksud antara lain pimpinan Lembaga Tinggi Negara Indonesia dan tamu atau wakil kenegaraan dan perwakilan organisasi internasional, repatriasi atau pemulangan WNI atau TKI dan WNA juga masih dilayani, serta operasional penegakan hukum dan pelayanan darurat petugas penerbangan. Bagi seluruh pengguna jasa atau penumpang yang telah membeli tiket, agar menghubungi maskapai terkait untuk melakukan pengembalian dana atau mengubah jadwal penerbangan. Nah guys, di sini ada peraturan baru bahwa khususnya untuk TKI itu ada pengecualian dan ada layanan khusus gitu buat TKI. Peraturannya seperti itu ya guys, tapi nyatanya apa? Nyatanya nggak sesuai harapan, nggak sesuai dengan peraturannya. Karena pada hari Jumat kemarin ada 5 TKI Hongkong yang pulang ke Indonesia malah nggak terurus di bandara guys, alias terlantar. Dan ini adalah salah satu ungkapan dari TKI Hongkong yang pulang ke Indonesia. Saya akan bacakan ya. Katanya TKI ada pengecualian, ternyata itu nggak ada. Sementara kalau kami tetap tinggal di Hongkong, kami akan ditangkap polisi sana karena visa kami sudah habis masa berlakunya. Tapi sampai di sini juga tidak ada kejelasan, kata TKI asal Lampung, Anggun. Nah, kasihan juga ya guys, kita di sini kerja kan ada batas-batas peraturan kontraknya. Jadi kalau kita udah nggak bisa perpanjang alias visa kita habis, ya mau nggak mau kita harus pulang gitu. Dan kita mau pulang ke Indonesia malah bandaranya itu ditutup. Aduh, peraturannya ini gimana sih? Ini ada satu lagi ya. Kami sudah cari informasi ke sana kemari. Sebelumnya juga waktu kami di Hongkong katanya kami masih bisa melanjutkan penerbangan ke kampung. Ternyata begitu kami tiba buka email ada informasi penerbangan kami di cancel. Kami berharap bisa pulang. Sebenarnya kan pulang ini juga bukan keinginan kami.
tapi memang keharusan karena visa kami sudah habis masa berlakunya. Kalau secara mandiri kami juga bingung karena kami sendiri-sendiri dan barang kami juga banyak. Ya kasih, itu adalah ungkapan salah satu TKI Hongkong yang pulang kemarin ya. Awalnya mereka sampai ke Jakarta itu transit, terus mau naik pesawat Garuda guys. Berhubung pesawat domestiknya udah nggak beroperasi lagi, terus ya mereka jadi bingung gitu loh. Kenapa ada peraturan mendadak seperti ini? Ya kan jadi kasihan ya guys ya. Oke, tadi adalah TKI Hongkong ya guys ya. Dan kemarin juga ada TKI Taiwan yang membuat postingan di Facebook, dan seperti ini postingannya guys. Yang mau pulang Indo, saya sarankan jangan dulu, soalnya nggak ada penerbangan lokal sama sekali. Jogja, Semarang, Surabaya semua nggak ada. Semua turun di Bandara Soekarno-Hatta. Itu pun harus pakai jemputan pribadi. Kalaupun naik travel juga harus nyater 3 juta sampai Cilacap itu kalau aku pribadi. Jadi sebelum kita benar-benar niat buat pulang Indo, harus benar-benar siap siapa yang mau jemput. Soalnya biaya bisa sampai 3 juta, 4 juta. Yang bisa masuk bandara cuma mobil pribadi ya. Yang naik travel mending pesen jauh-jauh hari dulu. Bisa enggaknya jemput di bandara, takutnya kita suruh naik taksi dulu. Soalnya harus benar-benar mobil pribadi baru bisa jemput kita di bandara. Itu yang aku alamin hari ini ya, tanggal 26 April 2020. Nggak tahu besok. Yang udah selesai kontrak pulang nggak apa-apa, tapi harus siap ada jemputan pribadi biar nggak disalahgunain. Nangis yakin kalau yang pengalamannya kurang, aku cuma sekedar kasih info. Nah, ini tadi adalah TKI Taiwan yang pulang kemarin tanggal 26 ya guys ya. Dan wah, peraturannya ini semakin ribet, semakin rumit. Bandara udah ditutup, terus pesawat nggak beroperasi lagi. Terus kalau mau dijemput juga harus pakai mobil pribadi, nggak boleh travel. Ya Allah, kalau aku ini sudah nangis duluan bener. Soalnya aku dulu punya pengalaman ya, pas waktu pertama ke Taiwan, itu pulang ke Indonesia, itu waduh, nggak tahu beli tiketnya gimana, terus tanya-tanya, ada oknum yang menyalahgunakan seperti itu ya guys ya. Aku disuruh naik mobil, mbak tak bantuin ya kamu masuk gitu. Terus aku naik mobil, terus aku mau pesen tiket ini tujuan Semarang gitu. Soalnya kan tempat aku ke Semarang kan deket, jadi aku naiknya ke Semarang gitu. Tapi ternyata aku malah diputerin, katanya ini nggak boleh masuk, ini nggak boleh lewat jalan ini, nggak boleh lewat ini, nggak boleh lewat ini. Ternyata itu adalah permainan mereka guys. Dan kalian tahu nggak sih, itu dulu aku ya beli tiketnya ditarik 1.100.000. Itu pengalaman aku pribadi sendiri. Terus ya udahlah, ikhlasin aja, yang penting udah sampai rumah terus ketemu keluarga gitu ya. Dan di sini juga ada yang komen ya guys ya, mungkin pengalaman pribadi, kata pengalaman yang sudah pada pulang harus ada surat izin dari desa dilanjutkan ke polsek. Orang tersebut datang dari Taiwan. Kalau tidak ada surat itu dijamin harus putar balik Jakarta. Jangan coba-coba bukan keluarga yang jemput. Waduh. Jadi kalau mau jemput harus ada surat izin dari kepala desa, terus dilanjut ke polsek gitu guys ya. Aduh, repot banget ya. Terus katanya nggak boleh mobil pribadi, terus katanya nggak boleh travel, harus mobil pribadi. Terus ada yang komen seperti ini guys ya,
Memang kalau di Bandara Soekarno-Hatta harus keluarga yang jemput pakai mobil pribadi. Selain itu keluar sendiri nggak diizinin sama petugasnya sebelum ada yang jemput. Waduh, peraturan sekarang kok tambah ribet ya gara-gara wabah ini. Jadi semua itu, aduh, tambah ribet, tambah pusing perasaannya. Kalau rumahnya di Jakarta itu oke-oke aja ya, fine-fine aja. Terus di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu masih oke lah. Kita bisa dijemput pakai mobil pribadi atau travel. Nah, kalau rumahnya yang ke Lampung dan sebagainya, pokoknya luar Pulau Jawa itu bagaimana pulangnya ya Allah. Duh, gak ada yang komen lagi seperti ini ya guys ya. Tapi yang ke Lampung nggak bisa sebab kapal sudah nggak ada yang operasi. Adikku mau pulang dari Jakarta juga nggak bisa. Telepon travel katanya nggak ada kapal operasi. Nah kan, nih kapal juga nggak operasi, pesawat juga nggak operasi. Terus gimana nasib kami ya Allah. Astagfirullah. Aduh, aku pusing. Jadi pesan aku di video kali ini buat teman-teman semua yang mau cuti itu jangan dulu. Terus kalau kalian udah finish kontrak atau putus kontrak ya nggak apa-apa, lillahi ta'ala, niat aja. Yang penting hati kita itu mantep, bismillah, semoga nggak ada apa-apa. Cuma pesan aku satu, kalau sampai di Bandara Jakarta itu jangan sampai linglung, bener yakin. Jangan sampai tanya-tanya sana sini seolah-olah kita itu nggak tahu gitu. Ya kita fokus aja, kan itu ada papan petunjuk tuh. Kita lihat aja arahnya kemana. Terus kalau udah keluar dari Bandara Soekarno-Hatta, kita telepon keluarga kita, terus kita tunggu di depannya gitu sampai keluarga kita datang. Ya udah, kita udah pulang. Pokoknya pesan aku jangan sampai kita kebingungan di bandara. Kalau kita kebingungan, kita tanya sana sini, takutnya ada calo yang menyalahgunakan guys ya. Dan akhirnya apa? Ujung-ujungnya ya minta uang. Ya Allah Gusti, ya Allah. Kenapa ada gara-gara wabah ini semua itu jadi sulit, semua jadi rumit. Aduh ya Allah. Harapan saya semoga di bulan suci Ramadan ini, bulan suci yang penuh berkah, penyakit ini, wabah ini cepat pergi ya Allah. Oke guys ya, sekian dulu video aku kali ini. Pokoknya terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini, dan terima kasih yang udah mensupport channel aku, dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.